Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi man tawakkala alaihi bisidqin niyah kafahu wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adnahu wa man istansarahu ala a'daihi wa hasadatihi nasarahu wa tawallahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man hafaza dinahu wa jahada fi sabilillahi amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan segala kemampuan yang kita miliki, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkah kasih sayang Allah lah sehingga kita dapat bermunajat duduk bersama dalam mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah Jumat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada khutbah kali ini, izinkanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul Malapetaka itu bernama lisan. Tak ada yang sia-sia seluruh yang diciptakan oleh Allah. Kata-kata ini benar karena seluruh keberadaan di jagat ini memiliki maksud dan tujuan, entah diketahui manusia maupun tidak. Termasuk dalam hal ini seluruh anggota badan manusia seperti mata, hidung, telinga, lisan, kaki, tangan, dan organ tubuh luar dan dalam, serta sel-sel yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu merupakan nikmat besar. Nikmat yang tak mungkin bisa dibalas secara sepadan kecuali sekedar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bersyukur lewat perkataan bisa dilakukan dengan mengucapkan hamdalah atau kalimat puji-pujian lainnya, sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin dari kualitas perbuatan, apakah sudah baik, bermanfaat, atau sebaliknya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara semua anggota badan itu yang paling krusial adalah lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang paling bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus mudarat yang besar bila tak benar penggunaannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada lisannya. Melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian tak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Karena saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, untuk berkata yang baik atau diam saja. Seperti bunyi hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Rasulullah mendahulinya dengan mengungkapkan keinginan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Keimanan adalah hal mendasar bagi umat Islam ini, menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan main-main. Hadis ini
Bisa dipahami sebaliknya, mafhum mukhallafah, bahwa orang-orang tidak bisa berkata baik, maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ini menarik karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi. Kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat? Hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang keluar dari manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia melainkan di akhirat pula. Orang yang berbicara sembrono tanpa mempertimbangkan dampak buruknya mengindikasikan pengabdian terhadap keyakinan bahwa Allah selalu hadir menyaksikan dan hari pembalasan pasti akan datang. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asik sebagai kembang obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah fitnah, yakni sengaja menebar berita tak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga pertengkaran bahkan pembunuhan. Sifat ini sangat dibenci Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan dan namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah relevansi manusia dikaruniakan akal sehat agar ia berpikir terhadap setiap yang ia lakukan atau ucapkan. Berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan, juga dampak yang bakal timbul setelah ucapan itu dilontarkan. Ini penting dicatat supaya kesalahan tak berlipat ganda karena lisan manusia yang tak terjaga. Politisi yang sering mengingkari janji itu buruk, tetapi akan lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong itu buruk, namun lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimun lisan." Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalanku adalah orang-orang munafik yang pintar berbicara. Hadis riwayat At-Tabrani. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu seyogyanya hati-hati berucap atau menulis sesuatu di media sosial. Berpikir dan bertabayun. Klarifikasi menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Sekali lagi, ingatlah bahwa Allah mengutus malaikat khususnya untuk mengawasi ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketikan jari-jari kita di media sosial. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim.